Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Rajib Akbar selaku moderator pada kelompok 3 mata kuliah Mekanika Fluida kelas 3B yang bertema analisis pada sistem pemanas air bertenaga listrik yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Budi Sena, STMIG, PhD. Oke, next. Oke, di sini ada perkenalan dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Kang Adat Rahmatullah, ada Kang Cep Nana Maulana, ada Kang Abdul Mukmin, ada saya sendiri Muhammad Rajib Akbar, ada Kang Farhan Dwi Febrianto, dan Kang Muhammad Haryansyah. Oke, di sini tema yang kami ambil kan menganalisis ya pada sistem pemanas air bertenaga listrik. Nah, apa aja sih subpoin atau bagian-bagian yang kami bahas dari kelompok 3 yang sudah didiskusikan? Yang pertama ada problematika dan pentingnya studi kasus analisis pada sistem pemanas air yang bertenaga listrik. Yang kedua itu definisi teori dari dua sistem studi kasus sistem pemanas air bertenaga listrik. Dan yang ketiga, menghitung dari persamaan studi kasus sistem pemanas air bertenaga listrik. Dan yang keempat, hasil simulasi dari aplikasi MATLAB dengan eh, menggunakan studi kasus sistem pemanas air bertenaga listrik. Oke, next. Kami serahkan ke materi dari kelompok 3. Silakan. Oke, langsung ini ya, langsung apa? Saya lanjutkan. Di sini terdapat poin terwater. Nah, pentingnya topik pemanas air menggunakan tenaga listrik dalam dunia rekayasa sangat signifikan. Pengembangan sistem pemanas air yang efisien secara energi adalah fokus utama dalam dunia teknik. Nah, sistem pemanas air yang optimal dari segi efisiensi dapat memberikan kontribusi besar terhadap konservasi energi, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Nah, selain itu, inovasi dalam teknologi pemanas air listrik terus berkembang, memungkinkan penggunaan bahan baru, integrasi teknologi cerdas, dan solusi hemat energi yang lebih maju. Next. Nah, apa sih dari tujuan dari heater water ini? Nah, tujuan heater water ini dalam pengaplikasiannya yaitu sebagai penunjang kesehatan, ada efisiensi energi, penggunaan komersial dan industri, kebutuhan sehari-hari, dan perkembangan teknologi. Next. Nah, apa sih selain tujuan itu kan ada fungsi dari heater water. Nah, yang kita ketahui ini fungsi dari heater water yaitu sebagai pemanas air, lalu menghemat waktu dan energi, lalu penunjang kesehatan, di mana penunjang kesehatan yaitu dapat menghangatkan dan merelaksasi badan, lalu kebutuhan mandi air hangat seperti orang dewasa, bayi, lansia, gitu. Lalu yang ketiga itu melancarkan peredaran darah dan dapat menyegarkan badan dan membersihkan badan dari bakteri, lalu menghilangkan gatal-gatal dan kulit mati. Nah, terdapat di bidang penggunaan sehari-hari yaitu mandi air hangat lebih nyaman dan mencukupi, lalu kebutuhan rumah tangga, hotel, tempat terapi dan lainnya. Lalu kita dapat
gunakan sebagai memasak dan mencuci. Nah, dalam perkembangan teknologi, eh, ini yang pertama, ada pemanas air yang lebih efektif, cepat, dan efisien. Lalu ada kebutuhan air panas yang meningkat. Next. Nah, di sini kita analisis skema heater water. Yang pertama itu air masuk ke uh, yang A itu cold in. Nah, di mana air itu disaring dulu oleh filter, yaitu uh, apa di C. Lalu setelah air difilter, air akan masuk ke tangki. Nah, di tangki itu, di dalam tangki itu air dipanaskan oleh electric heating element, yaitu pada huruf I ya. Lalu sebagai uh, apa? Sebagai termostatnya itu pengatur suhunya dikendalikan oleh termostat. Nah, lalu air apa? Terdapat uap panas yaitu keluar dari huruf B. Nah, jika air sudah itu bisa dipakai, nanti keluar di keran D gitu. Nanti akan air mengalir gitu. Itu next time. Untuk definisi teori heater water mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bang. Akan saya lanjutkan mengenai slide berikut ini. Oke, dari kasus atau studi kasus heater water ini terdapat dua teori. Yang pertama itu teori tentang sistem konservasi massa. Jadi prinsip konservasi itu menyatakan bahwa massa total sistem akan tetap konstan selama tidak ada aliran massa keluar ataupun masuk ke dalam sistem. Dalam pemanas air, ini berarti jumlah udara yang masuk ke dalam tangki harus sama dengan jumlah udara yang keluar setelah dipanaskan. Konservasi massa memastikan tidak ada kerugian massa selama proses pemanasan. Nah, di dalam kasus ini pun ataupun dalam sistem konservasi massa ini memiliki sebuah persamaan tentunya ya, yang dimana persamaannya itu adalah Pro 1 V1 dan kali A1 sama dengan Pro 2 kali V2 kali A2, di mana Pro 1 ini adalah massa jenis dari air, V itu kecepatan airnya, dan A itu luas penampang ataupun luas dari tempat air mengalir, seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, yang kedua, teori di dalam heater water ini juga ada teori sistem energi. Jadi prinsip konservasi energi menyatakan bahwa total energi dalam suatu sistem akan tetap akan tetap konstan asalkan tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem tersebut. Dari pemanas air, energi yang masuk ke sistem yaitu listrik diubah menjadi energi panas untuk memanaskan udara. Prinsip konservasi energi menuntut bahwa energi yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan energi yang digunakan untuk memanaskan udara. Dan di sini ada persamaannya, yaitu W sub net in plus P1 per rho 1 plus V1 kuadrat per 2 plus G kali Z1 sama dengan P2 per rho 2 tambah V2 kuadrat per 2 tambah G kali Z2 tambah U2 dikurang U1 dikurang Q net in. Di mana keterangannya W sub net in itu adalah kerja pada poros. P itu tekanan Pascal, rho itu massa jenis, V itu kecepatan, G itu percepatan gravitasi, Z itu ketinggian, U itu energi internal spesifik, dan Q itu kerja neto yang masuk ke sistem. Next, Kang. Oke, kita di sini mengambil studi kasusnya ataupun sebuah permasalahan yang ada di dalam meter water mengenai
teori yang pertama yaitu mengenai konservasi massa. Sebuah pipa pemanas air tangki memiliki kecepatan masuk ke dalam tangki sebesar V sama dengan 2 meter per second. Dengan diameter pipa masuk tangki D sama dengan 50 milimeter dengan massa jenis air 1000 kilogram per meter kubik. Ketika di dalam tangki dan air keluar dari tangki dengan diameter pipa yang berbeda dengan diameter lebih kecil sebesar D sama dengan 40 milimeter. Hitung kecepatan ketika air yang sudah jadi panas yang keluar dari tangki tersebut. Next kan. Oke, di sini kita menggunakan persamaan konservasi massa yang dimana seperti yang kita sudah ketahui tadi, yaitu rumusnya rho 1 kali V 1 kali A2 A1 sama dengan rho 2 kali V 2 kali A2. Dan diketahui dari soal itu V1 sama dengan 2 meter per second atau kecepatan alirannya 2 meter per second. A1 ataupun luas, nah luas di sini kan tadi itu diameter ya, diameter sebuah lingkaran. Jadi kita mengambil rumus dari lingkaran. Setelah kita mengambil rumus dari lingkaran dan kita masukkan besar diameter tersebut dan kita ganti konspirasi ke besaran meter. Seperti itu dan A1 itu mendapatkan hasil 0,002 dan A2 pun sama dengan rumus mencari luas lingkaran terlebih dahulu dan setelah itu dirubah bentuknya menjadi meter yang mendapatkan hasil 0,0012 meter kuadrat dan rho itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ditanyakan V2 ataupun kecepatan yang kedua. Kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kita rohnya hilangkan karena roh 1 sama dengan roh 2 itu kita sama ya. Jadi ruas kiri dan kanan roh itu kita hilangkan. Sehingga mendapatkan hasil rumus akhir yaitu V2 sama dengan V1 kali A1 per A2. Dan kita langsung masukkan saja besaran yang ada tadi sebelumnya yang diketahui. V2 sama dengan 2 kali 0,002 per 0,0012 sehingga V2 atau kecepatan keluarannya itu sama dengan 3,3 meter per second kuadrat. Oke, mungkin akan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persilakan. Oke, izin masuk. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Budi. Ya, saya akan melanjutkan dari materi kami. Sebelumnya Kang, yang kotak itu menghalangi. Oke, nah di sini ada contoh persoalan dua. Soal ini dari kasus sistem energi. Tadi sudah disebutkan bahwa persamaan sistem energi oleh rekan saya. Nah, ini adalah sebuah contoh persoalannya. Ialah sebagai berikut. Ada sebuah tangki. Tangki ini memiliki volume dengan 100 liter. Kemudian, tangki ini diisi air. Air ini bersuhu 20 derajat. Setelah itu, tangki tangki ini dilengkapi dengan pemanas listrik dengan daya 100 watt. Mohon maaf, dengan daya 1000 watt. Kemudian, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air dalam tangki hingga suhunya itu mencapai 40 derajat? Oke, next Kang. Nah, sebelum kita menjawab, alangkah baiknya kita untuk diketahui dahulu. Nah, dalam konservasi energi, ada yang namanya kinet. Kinet itu apa? Kinet itu adalah kalor yang masuk. Nah, konservasi energi yang persoalan tadi memiliki persamaan kinet itu sama dengan MC U2 min U1. Oke, kinet itu adalah kalor yang masuk. Kemudian M-nya itu adalah massa air dalam tangki. Selanjutnya adalah C. C ini adalah kalor. Kalor jenis air. Kemudian ada U2. U2 ini adalah temperatur. Temperatur
ketika temperatur akhir, temperatur yang ingin dicapai. Kemudian ada U1. U1 ini adalah temperatur awalnya. Oke, setelah itu kita diketahui bahwa tadi sudah disebutkan bahwa M ini adalah massa. Massa dalam air tersebut adalah 100 liter. Nah, kemudian dengan C ini adalah kalor jenis air dengan nilai sebesar 4.200 Joule per kilogram. Nah, kemudian temperatur awal dengan 20 derajat dan temperatur akhir yang ingin dicapai itu 40 derajat. Oke, next Sam. Oke, setelah kita diketahui pada persoalan itu, pertama kita mencari kinet dulu. Dan pada persoalan tadi ditanyakan bahwa berapa sih waktu ketika temperatur itu, temperatur air itu di suhu 40 derajat. Nah, sebelum ke waktu, kita ke kinet dulu. Oke, dengan persamaan kinet itu sama dengan MC U2 min U1. Kita masukkan persamaan tersebut dan dengan M-nya itu 100 kilogram, kemudian C-nya itu adalah 4.200 Joule per kilogram. Kemudian suhu air dikurangi suhu awal dengan 40 dikurangi 20. Dan hasil kinet itu adalah 1.440.000 Joule. Nah, nilai ini apa? Nilai ini adalah kalor yang disuplai oleh pemanas listrik. Sehingga ketika kita sudah dapat kalor ini, kita bisa mencari waktunya. Waktu dalam 40 derajat itu. Oke, dengan persamaan gimana? Dengan persamaan T, T itu adalah temperatur. Temperatur sama dengan kinet, nilai tadi yang awal dibagi dengan P heater. P heater itu apa? Daya pada pemanas listrik tersebut, yaitu sebesar 1000 watt. Oke, kita masukkan nilai kinet yang tadi udah dicari dengan 1.440.000 Joule dibagi dengan 1000 watt. Dengan hasil yaitu 1440 detik. Oke, ini adalah satuan detik dan ketika ke menit itu sekitar 24 menit. Oke, ini adalah waktu. Nah, jadi ketika ingin temperatur 40 derajat itu membutuhkan waktu sekitar 24 menit. Dan kemudian pada soal ini WhatsApp tidak diperlukan. WhatsApp seperti yang kita ketahui bahwa WhatsApp ini adalah kerja pada poros dan kelompok kami yaitu tentang pemanas listrik yang dimana pemanas listrik tangki ini tidak memiliki WhatsApp sehingga WhatsApp yang dikonservasi massa pada persamaan kami yaitu tidak ada. Oke, selanjutnya Kang. Nah, di sini ada sebuah persoalan lagi. Kita langsung kepada diketahui lagi. Ada sebuah volume tangki dengan 1.500 liter, kemudian temperatur awalnya adalah 30 derajat Celcius, temperatur akhir 80 dengan daya pemanasnya itu adalah 3.000 watt dengan kemudian ada time intervalnya itu ada 1,5 second, ada time simulasinya ada 5.400 second. Selanjutnya ada CV yaitu 6.270 Joule per kilogram. Nah, CV ini adalah kapasitas panasnya. Kemudian ada Rho. Rho ini adalah massa jenis air. Seperti yang kita ketahui bahwa massa jenis air itu adalah 1000 kilogram per meter kubik. Oke, next Kang. Nah, mungkin ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik.
Izin masuk ya teman-teman. Di sini saya ingin melanjutkan sebuah persamaan yang ada pada heater water. Tadi sudah dijelaskan yang di atas oleh Akang Cepmana Maulana bagaimana awalannya. Kemudian dilanjutkan yaitu perhitungan massa air. M sama dengan V kali rho. M sama dengan 150 liter dikali 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian massa air dihasilkan sebesar 1500 kilogram. Kemudian di sini ada energi panas yang dibutuhkan. Q sama dengan M kali CP dikali delta T. Q sama dengan 1500 kilogram dikali 6270 Joule per kilometer per kilogram derajat Celcius dikali suhu akhir dan dikurang suhu awal 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Q dihasilkan sama dengan 6.270.000 Joule. Kemudian di sini ada waktu pemanasan. Waktu pemanasan memiliki persamaan yaitu T W per P. T sama dengan 6.270.000 Joule per 3.000 W. T didapatkan 2090 detik. Kita jadikan ke menit. T sama dengan 35 menit. Next, Kang. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari persamaan pada heater water. Kita mulai dari awal saja. Di sini ada analisis. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa waktu pemanas air hangat dipengaruhi oleh suhu awal air. Semakin rendah suhu awal air, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air hingga suhu yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya, jika suhu awal air semakin tinggi, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air hingga suhu yang diinginkan. Pada kasus ini, waktu pemanasan air adalah 7,07 menit. Waktu tersebut yang cukup singkat untuk memanaskan air hingga 80 derajat Celcius. Di sini ada efisiensi alat pemanas air tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Efisiensi sama dengan frak dikali Q dikali W. Efisiensi sama dengan frak Q memiliki poin atau memiliki jumlah 6.270.000 Joule. Kemudian W sama dengan W sama dengan Q yaitu sama 6.270.000 Joule. Kemudian efisiensi sama dengan 1 Joule. Efisiensi ini yaitu menghitung daya yang dikeluarkan dari si pemanas air agar tidak boros. Semakin mendekati 0, maka tingkat keborosan atau tingkat efisiensi dari si pemanas air ini semakin bagus. Kemudian dari lanjut, Kang. Nah, di sini ada hasil simulasi. Simulasi simulasi yang parameternya sudah kita ubah. Di sini ada given parameters. Tank volume sama dengan 150%. Tank volume dalam bentuk liter. Kita ubah parameter dari volume tangki ini menjadi 150%. Kita agak besarin dikit volume tangki ini. Kemudian initial temp. Initial temp ini kita ubah menjadi 30%. Initial water temperature dalam kurung derajat Celcius. Nah, initial temperature ini merupakan suhu awal air yang akan dipanaskan. Kemudian heating power kita ambil 3000% heating power dalam bentuk watts. Nah, heating power ini atau daya yang ada pada alat pemanas air ini kita beri 3000 watts. Kemudian time steps kita beri 1%.
time steps for simulation second. Berarti time step ini kita asumsikan 1,5 dalam bentuk detik. Simulation time kita beri 5.400%. Simulation time dalam bentuk second atau detik. Simulasi time ini ataupun pemanasan akhir kita batasi dengan waktu 5.400 detik. Kemudian ada di bawahnya percent convert tank volume from liter to cubic meters. Nah, tangki volume ini kita rubah menjadi meter kubik. Jadi tank volume sama dengan tank volume dalam bentuk meter kubik menjadi 1.500% conversion to cubic meter. Kemudian di bawahnya ada percent calculate mass of water in the tank. Assuming water density of 1.500 kg per meter kubik. Nah, mass water ini atau massa ataupun densitas air ini sama dengan tank volume, sama dengan volume tangki sebesar 1.500% mass in kilogram. Masih ada lanjut, kita ada percent calculate specific heat capacity of water. Kita asumsikan sebesar 6.200 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Jadi spesifik heater water kita ataupun spesifik dari si pemanas air sendiri, daya yang dibutuhkan yaitu 6.270% joule per kilogram derajat Celcius. Next, Kang. Oke, kita lanjut. Di sini masih ada coding. Initialize array to store temperature and time. Time kita mulai dari 0, kemudian time step simulation times percent time array. Temperatur sama dengan zeros dalam kurung size dalam kurung lagi time tutup kurung. Kemudian percent temperature array. Temperatur sama dengan dalam kurung 1 tutup kurung sama dengan initial temp percent initial temperature. Kemudian di bawahnya ada percent simulates temperature change in the water heater tank over time for I sama dengan 2 length dalam kurung time. Kemudian calculate temperature change using energy equation sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita di sini mengkalkulasikan temperatur temperatur dan membutuhkan energi. Kita menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T sama dengan dalam kurung heating power dikali time step. Tutup kurung per dalam kurung mass water dikali specific heat water. Di sini delta T didapatkan dari hasil heating power atau daya dari si pemanas air tersebut berapa watt. Kemudian dikalikan dengan time step. Terus dibagi dari hasil mass water atau massa air dan dikalikan specific heat water. Kemudian di bawahnya ada temperatur atau I sama dengan temperatur I-1 plus delta T dan N. Kemudian di sampingnya ada plotting temperature change over time figure. Figur ini berarti sebuah grafik yang dibutuhkan. Kemudian ada plot dalam kurung time, temperatur, koma, tanda kutip line weight, koma 1,5. X label kita berikan judul atau berikan penulisan dan penamaan yaitu time dalam bentuk detik. Kemudian di label Y atau Y label kita beri penamaan yaitu water temperature dalam bentuk derajat Celcius. Kemudian title yaitu judul dari grafik yang akan kita hasilkan pada simulasi MATLAB yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di sini si grafik tersebut kita beri judul water heater tank temperature over time.
tutup kurung, dan grid on. Kemudian grid on ini kita jalankan coding ini di aplikasi MATLAB. Next, Kang. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Dipersilahkan, Kang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi dari codingan yang sebelumnya yang setelah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Adri. Nah, di sini kita bisa melihat hasil grafik dari codingan yang sudah dijelaskan. Bahwasannya di sini ada grafik di sebelah kiri yaitu temperaturnya dan di bawah itu adalah waktu yang dibutuhkan ketika memanaskan air. Nah, dengan tadi codingan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita memulai dari detik 0 dan sampai ke 5.400-an. Nah, dengan suhu awalnya itu 30 derajat. Nah, di sini jadi si garis ini dari 30 derajat sampai waktu 5.400-an. Di sekitaran sini dengan suhu 47 derajat suhunya. Nah, di sini kita menggunakan membuat codingan dan membuat grafik ini menggunakan simulasinya dengan software MATLAB. Nah, yang kedua yaitu hasil percobaan kita yang kedua ya, dengan mengubah parameter-parameternya yang dimana yang kita ubah yaitu yang pertama dengan suhu awalnya itu dengan 25 derajat terus sampai ke waktu 5.000 detik. Nah, dan volumenya juga sangat berpengaruh ketika diubah sehingga memanaskan air lebih cepat. Nah, di sini kita bisa membaca seperti yang tadi di kiri itu ada temperatur water yaitu temperatur air dalam derajat Celcius dan yang di bawah itu ada time second waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air selama 5.000 dan menghasilkan derajat 45 derajat Celcius. Dan yang kedua di sini 20 derajat dengan suhu awal. Jadi dari awal sampai akhir ini sampai ketiga ini kita turunkan dari suhu air awalnya dari 30 sampai 20 yang ketiga ini. Dan masih sama dengan di kiri kita untuk membacanya di kiri yaitu ada temperatur, suhu air, dan yang di bawah adalah waktu. Nah, di sini untuk percobaan ketiga ada 20 derajat dengan suhu awalnya dan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air 3.700 dengan suhu 44 derajat. Nah, yang keempat yaitu dengan suhu awal 20 derajat, suhu awal air dengan 20 derajat Celcius, dan dengan waktu yang kita inginkan yaitu 3.000 derajat Celcius. Dan di saat, maaf, dengan di suhu 3.000 detik dan sampai ke suhu dan sampai ke derajatnya itu sekitar 105 derajat di 300 detik ini. Nah, jadi kesimpulannya dari grafik percobaan awal sampai ke 4 ini, kita mencoba untuk menurunkan suhu air awal dan tangki volumenya kita turunkan dan waktu sehingga lebih cepat untuk memanaskan air. Kenapa kita turunkan? Karena kita ingin mencari suhu air atau alat pemanas air ini untuk yang cocok untuk di perumahan perumahan yang ingin memasang suhu air ini dengan kapasitas yang lebih sedikit dan efisiensi. Nah, mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Izin masuk teman-teman. Di sini saya akan menggantikan Kang Muhammad Najib Akbar selaku moderator
pada kesempatan penjelasan PPT kali ini karena berhalangan hadir, ada suatu kendala. Oke, setelah dijelaskan panjang dan singkat penjelasan dari kami, terdapat kesimpulan yang bisa kelompok kami dapatkan. Yang pertama, heater water ini jadi salah satu hal penting dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, sebagai pemenuh kebutuhan, sebagai penunjang kesehatan ataupun dan lain sebagainya yang masih menyangkut hal-hal positif yang kita dapatkan dari hasil heater water ini, di mana penerapannya dia untuk sebagai kemajuan teknologi. Di sini juga heater water menjadi salah satu perkembangan teknologi pemanas air. Kemudian yang itu terdapat sebuah manfaat kesehatan, kemudian efisiensi dari pemanasan air yang semakin berkembang atau semakin cepat. Kemudian dari tujuan aplikasi water heater sendiri, tadi sudah dijelaskan, yaitu ada fungsinya, kemudian ada teorinya yang kita berikan penjelasan, kemudian 2 soal studi kasus, kemudian hasil simulasi MATLAB yang kita simulasikan dalam bentuk sebuah grafik. Kita melakukan percobaan 4 kali. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang, mohon dimaklumi karena kita semua masih ada kekurangan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.